Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tetangga saya, dan juga para jamaah dari desa sekitar Puri Bintaro yang saya hormati. Selamat datang, selamat berjumpa di forum Kultum Ramadan di hari ke-28. Saya Reza Sudomo, saya tinggal di PB 18 nomor 10. Buat yang belum kenal, kita panjatkan sekali lagi dan tanpa henti puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang masih diberikan hingga malam ini, hingga detik ini, atas segala nikmat rizki yang diberikan tanpa henti dengan keadaan yang berkelimpahan. Salam dan sholawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita satu-satunya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi yang pernah ada. Dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mengapa di awal saya menekankan sekali bahwa mari kita bersyukur atas segala pemberian yang kita terima hingga detik ini. Saya tiba-tiba ingat akan masa SMA. Ada satu pelajaran di SMA namanya fisika. Mungkin di zaman anak-anak sekarang itu di masa SD udah mulai belajar tuh. Saya ingat anak saya sendiri SD udah mulai belajar fisika atau istilah zaman dulunya ilmu alam. Salah satu hukum dalam fisika yang cukup terkenal namanya hukum Newton. Ada beberapa hukum Newton. Ini hukum Newton yang kedua kalau nggak salah, yang mengatakan begini. Suatu benda kalau dia sedang bergerak ke satu arah, kemudian dia akan bergerak ke arah yang sebaliknya, maka pasti benda itu harus melewati proses berhenti. Mobil yang sedang bergerak maju, kemudian dia ingin mundur, maka dia pasti akan mengalami proses berhenti sebelum berbalik arah. Begitu juga di gedung-gedung bertingkat, ada satu lift yang bergerak naik, suatu saat dia akan turun, pasti dia akan melalui proses berhenti. Kita, kalau lagi dalam keriaan, dalam pesta, itu ada satu lagu, dan pasti kita ikut berjoget di situ, berdendang. Namanya Gemu Famire, atau Goyang Mau Mere. Ya. Putar ke kiri. Nah, pada saat kita lagi putar ke kiri, tiba-tiba disuruh ganti. Sekarang kanan. Nah, itu dari kiri ke kanan pasti ada satu proses berhenti. Nah, Bapak Ibu, sadar nggak bahwa proses ini, hukum alam ini juga berlaku sama diri kita, sama kehidupan kita. Salah satu organ terpenting dalam tubuh kita adalah jantung, yang setiap hari, setiap detik selalu melakukan gerakan yang berlawanan arah. Buka, tutup, buka, tutup. Dan menurut hukum alam, hukum Newton tadi, satu benda kalau dia bergerak ke arah yang berlawanan pasti melalui proses berhenti. Jadi jantung kita buka, tutup, buka, tutup. Pasti dia akan mengalami yang namanya proses berhenti. Nah, pada saat dia berhenti, dia harus membuka lagi atau menutup lagi, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih diperkenankan untuk buka lagi, tutup lagi, dan terus berdenyut jantung kita? Itu setiap detik menunggu izin daripada
Sang Pencipta kita. Sadarkah kita akan hal itu? Kalau saya mikir-mikir itu cukup serem karena buka tutup ini banyak sekali yang terjadinya dadakan. Buka, berhenti, tutup, berhenti, dan nggak terbuka lagi. Banyak sekali dadakan. Kita bisa lihat sendiri di depan mata kita beberapa tetangga kita yang sudah mendahului kita. Ada beberapa di antara mereka yang mengalaminya secara dadakan. Ada yang mengalaminya melalui sakit selama sekian lama, ada juga. Jadi macam-macam. Tapi yang pasti suatu saat ini jantung kita punya akan berhenti selamanya, nggak pernah buka lagi, nggak pernah nutup lagi. Habis riwayat kita, dan di situ kita akan masuk ke alam yang berbeda, istilahnya pindah alam, di mana di situ akan ada pertanggungjawaban. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, dan kita belum siap. Tapi sudah terlambat. Dan kita bisa temukan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang sangat-sangat menyesal pada saat itu. Mereka minta diberi kesempatan sekejap saja untuk kembali ke dunia, untuk melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Sekejap aja. Tapi kejadian itu tidak pernah bisa terwujud. Jadi jadilah yang namanya penyesalan tiada akhir. Secara bercanda, kita sering mengatakan yang namanya nyesel itu pasti di belakang. Ya, ini contohnya. Nanti setelah kita pindah alam, kita akan menyesal, ya benar, di belakang setelah kita hidup di dunia ini. Tapi bisa nggak kita membuat keadaannya berbeda? Kita menyesalnya di depan. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, Pak. Namanya juga penyesalan. Pasti di belakang. Kalau di depan itu namanya uang muka. Ada yang bercanda seperti itu. Nah, tapi kalau kita lebih serius lagi mendalaminya, pasti bisa. Jadi kalau mau menyesal, ya sekarang ini, mumpung kita masih ada, mumpung jantung kita masih berdenyut setiap hari, mari kita pikirkan, kita evaluasi apa aja kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan selama ini, kita sesali sekarang ini, dan kita bertobat. Taubatan nasuha, itu secara penuh. Bukan hanya ngomong di depan Zoom seperti ini, bertobat, tapi benar-benar seperti yang Rasulullah gambarkan. Seseorang tidak disebut bertobat kalau dia tidak mengubah amalannya, dia tidak mengubah teman-temannya, dia tidak mengubah kebiasaannya. Itu yang namanya bertobat. Selain minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan benar-benar diimplementasikannya. Nah, itu yang saya maksud dengan penyesalan di depan. Dan kita masih punya kendali atas itu untuk menyesal di depan. Ada satu cerita lagi, Bapak Ibu sekalian, cerita sederhana sekali yang saya rasa sudah banyak kita dengar, yaitu mengenai kehidupan di dunia dan nanti setelah itu. Ceritanya di zaman Rasulullah, pada suatu sesi, mungkin ngabuburit atau sejenisnya, mereka para sahabat lagi ngumpul, Rasulullah kemudian bercerita tentang suatu raja. Suatu masa, di masa yang lalu, jauh sebelum Rasulullah, ada seorang raja yang sangat-sangat baik, sangat-sangat soleh, ya. Dia sayang sama rakyatnya, dia adil dalam memimpin negerinya, sangat-sangat baik. Nah, suatu saat sang raja yang baik, yang soleh ini jatuh sakit.
udah dicari pengobatan ke sana kemari, panggil tabib-tabib yang terbaik di negeri itu dengan bayaran yang karena dia raja, ya dia bisa bayar berapa aja, tapi belum sembuh juga. Sampai akhirnya ada beberapa tabib yang mengatakan bahwa satu-satunya obat untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi jenis ikan tertentu yang ada di laut. Oke, kemudian raja memerintahkan kepada pengawalnya, oke, cari ikan itu, dan dia juga sadar bahwa harusnya musim itu adalah musim lagi muncul banyak-banyaknya ikan tersebut, ya. Nggak disebutkan ikannya jenis apa, tapi lagi banyak-banyaknya, lagi musim, jadi musimnya mudah kan mencarinya. Pasukannya berjalan mencari, ternyata sampai 2 hari, 3 hari mereka terus berusaha mencari, nggak ketemu seekor pun ikan-ikan yang dicari tersebut yang bisa menjadi satu-satunya obat. Singkat cerita, pada akhirnya si raja yang baik ini wafat, meninggal dunia. Nah, di kerajaan yang lain lagi, mungkin di masa yang berbeda juga, ada juga seorang raja, penguasa, yang dikenal sangat-sangat zolim kepada rakyatnya, kepada bawahannya, kepada tawanan-tawanan perangnya, sangat zolim. Suatu hari raja ini juga jatuh sakit, sakitnya persis sama seperti raja yang baik tadi, dan hanya bisa disembuhkan oleh satu jenis ikan tersebut yang harus dikonsumsi. Nah, di saat itu, harusnya ikan-ikan tersebut lagi nggak musimnya untuk muncul. Tapi namanya raja tetap memerintahkan pasukannya untuk mencari. Walaupun dia tahu bahwa itu bukan musimnya. Pasukannya berangkat, dan ternyata sangat mudah ditemukan di laut, di pantai gitu. Ikan-ikan itu udah bermunculan sehingga mudah ditangkap, dan juga dibawa pulang ke kerajaan Raja Zolim ini. Dikonsumsi, akhirnya si raja yang zolim ini sembuh. Jadi sehat kembali. Nah, ceritanya malaikat bingung melihat kejadian ini. Dia bertanya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa raja yang zolim ini kau tolong? Sementara raja yang jelas-jelas sangat baik ini, kau biarkan dia mati, wafat." Jawabannya cukup mencengangkan, cukup menggetarkan hati. Jadi Allah mengatakan begini, raja yang zolim ini punya banyak sekali kesalahan dengan kezolimannya itu. Tapi dia punya satu kebaikan. Nah, Allah bilang, aku ingin kebaikan itu aku balas di dunia saja. Makanya dia dikasih sembuh. Sementara raja yang baik, yang soleh, itu hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesolehan, tapi dia punya satu kesalahan, dan aku ingin, kata Allah, kesalahan itu aku laksanakan, aku berikan balasan di dunia saja. Artinya waktu raja yang baik ini mati, kesalahannya udah terhapus, tinggal kebaikan-kebaikannya yang dibawa ke akhirat. Apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu? Seringkali kita berdoa setiap hari, ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak, yang barokah, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku kesenangan, kebahagiaan bersama keluargaku, berikanlah aku kemudahan dalam urusan-urusanku. Sadar nggak kita? Kalau semua kemudahan, semua kebaikan itu diberikan kepada kita di dunia ini saja, gimana? Dia ada seorang guru yang
pernah saya berguru kepadanya cukup lama, sampai beliau meninggal. Dia mengatakan begini, berani nggak kita berdoa sekarang? Ya Allah, apabila masih ada keburukanku, tunaikanlah semua itu di dunia saja. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Dan apabila masih ada kebaikan-kebaikanku, janganlah semuanya itu kau tunaikan di dunia, sehingga tidak tersisa sama sekali di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dalam kultum sekali ini. Dan kita akan segera memasuki akhir dari bulan yang penuh barokah ini. Tamu agung kita, sebaiknya usaha kita maksimalkan di hari-hari terakhir ini, karena tamu agung kita akan segera meninggalkan kita, dan dia akan melaporkan kepada yang mengutus dia ke rumah kita masing-masing. Dia akan melaporkan bagaimana dia diperlakukan selama menjadi tamu di rumah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya doakan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk bertobat sebelum maut menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, dan berilah rahmat pada kami pada saat mengalami sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah kami setelah kami melewati sakaratul maut ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pencerahan yang Bapak Ibu dapatkan, itu datangnya dari Allah. Namun apabila ada kesalahan, itu adalah karena kekurangan saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.